Assalamualaikum, Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak Jeffrey dan silakan duduk Pak Jeffrey. Baik Pak, terima kasih Pak. Kira-kira apakah Pak Rian ada waktu nih? Mohon maaf jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Pak Rian. Insya Allah waktu saya ada aja Pak, ini kebetulan lagi senggang dan jangan sungkan Pak. Bapak tidak mengganggu kok waktu saya. Ya, Alhamdulillah kalau begitu Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, ya dari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya itu seperti ada beban gitu Pak, merasa tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Jeffrey ya? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita sekarang, Pak? Saya berharap sih Pak akan mendapatkan ketenangan lah yang jelas ketika nanti saya sudah mengungkapkan apa yang saya keluh kesahkan ini, saya ceritakan keluh kesah saya ini kepada Pak Rianto seperti itu Pak. Baik Pak Jeffrey, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Jeffrey dapatkan? Ya saya berharap sih ketika nanti saya sudah bercerita berkeluh kesah dengan Bapak, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini Pak. Iya Pak Jeffrey, semoga nanti akan bisa mendapatkan pemecahan dari masalah Pak Jeffrey. Amin. Iya, amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Pak Jeffrey? Silahkan Pak Jeffrey ceritakan. Ya, baiklah Pak Rian. Pak Rian ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat Pak Jeffrey. Tapi kalau boleh tahu bagaimana bisa Pak Jeffrey, bagaimana bisa ya Pak Jeffrey? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Jeffrey mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih itu Pak. Oh, tidak serius ya? Tidak serius yang seperti apa ya Pak Jeffrey kalau bisa dijelas? Itu loh Pak, kan Bapak pengawas itu mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada waktu itu. Maaf sebelumnya nih Pak Jeffrey. Proses mengajar yang bagaimana? Apakah Pak Jeffrey dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa ya? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau Bapak pengawas ini keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks gitu loh Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Jeffrey terhadap respon dari pengawas tersebut, Pak? Kalau saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar kan saya menggunakan berbagai sumber, tidak dari buku referensi perpustakaan, juga dari berbagai sumber lain. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Mbak, dengan jawaban saya itu. Oh, jadi masalahnya begitu Pak ya? Maaf Pak, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Jeffrey lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Rian, saya menggunakan berbagai sumber nih dari buku di perpustakaan, juga menayangkan slide, video-video pembelajaran yang sifatnya interaktif dan menyenangkan.
Kalau boleh tahu Pak Jeffrey ini, mengapa Pak Jeffrey tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar Pak Jeffrey? Menurut saya, Pak Rian, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid sih. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum seperti itu, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Pak Jeffrey. Kemudian soal output, menurut Bapak Jeffrey bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh, iya juga sih Pak, betul juga Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini memang menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang maksimal gitu Pak. Nah, itulah Pak Jeffrey, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Jeffrey menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga sih Pak. Iya, jadi boleh tahu setelah Pak Jeffrey bercerita nih, sekarang bagaimana perasaannya Pak Jeffrey? Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman nih. Karena sudah ada teman untuk berbagi keluh kesah saya ini. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal nih Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus itu, bahkan nih sampai di rumah itu masih kepikiran terus nih dengan masalah ini, sehingga akibatnya kadang pekerjaan yang lain itu jadi terbengkalai juga itu Pak. Maaf sebelumnya nih Pak Jeffrey. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Jeffrey merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut yang tadi dia atau sama saya itu masalah buku teks itu disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari itu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Jeffrey merasa tidak nyaman adalah saat seperti itu. Karena Pak Jeffrey tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Pak Jeffrey, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Pak, iya. Kira-kira ini yang saya masih agak resah ini, apakah nanti saya itu akan dipanggil dan ditegur oleh Pak Kepala Sekolah atau tidak ya itu Pak, yang jadi beban ini. Jadi kalau menurut saya Pak Jeffrey, untuk masalah ini Pak Jeffrey bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya Pak Jeffrey dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, nah Pak Jeffrey sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin Pak Jeffrey, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Jeffrey dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan seperti itu, Pak. Iya, Pak Jeffrey. Amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, Pak Jeffrey, lalu apa rencana Pak Jeffrey selanjutnya ya, kalau boleh tahu? Rencana saya ini, Pak, saya yang pertama ini berniatlah menemui beliau, Pak Pengawas itu untuk membicarakan masalah ini, Pak. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi. Bagaimana terkait masalah tadi yang ditegur oleh Bapak Pengawas tadi, Pak? Iya, iya. Sebuah rencana yang sangat bagus itu, Pak Jeffrey. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Jeffrey lakukan? Ya, selanjutnya
Selain tadi ketemu sama dengan Pak Kepala Sekolah terkait mungkin masalah siapa tahu ada masukan dan solusi juga buat saya juga akan menemui Pak Pengawas, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf mungkin pada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan memulai memikirkan juga dengan penggunaan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar yang lebih baik itu, Pak. Supaya kebutuhan murid saya itu bisa tercover semuanya seperti itu, Pak. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Jeffrey selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks mungkin itu. Jadi untuk sebagai salah satu sumber belajar juga dalam praktek mengajar saya Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang sudah pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid saya, Pak. Wah, subhanallah. Luar biasa Pak Jeffrey. Langkah penyelesaian yang Pak Jeffrey ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide tersebut Pak Jeffrey. Alhamdulillah, syukur Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah Pak dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita kan Pak Kepala Sekolah. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana Pak. Ya, alhamdulillah Pak Jeffrey. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Jeffrey. Pada akhirnya Pak Jeffrey sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Jeffrey rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Pak Jeffrey? Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya laksanakan. Tatap muka ke depan, nah ini dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas atau masukan dari Pak Pengawas tadi tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi juga untuk menemui Pak Pengawas itu Pak, supaya lebih lega ini perasaan saya ini. Iya, iya Pak Jeffrey. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Jeffrey butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak Jeffrey? Nah, terkait masalah ini saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali Pak Jeffrey. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya Pak Jeffrey, dan Pak Jeffrey dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Pak, amin, amin ya rabbal alamin Pak. Dan terima kasih Pak, terima kasih banyak ini atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya ini merasa enakan, merasa lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang benar-benar memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sama-sama Pak Jeffrey. Ya, jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dan mau bertemu dengan wali murid ini Pak. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti di hari Senin Pak. Oh iya Pak Jeffrey, silahkan Pak Jeffrey. Ya. Terima kasih Pak. Kalau ya ini biasanya anak-anak itu kalau tidak didampingi untuk pelatihan upacara kan nanti terhambur kemana-mana. Jadi ya butuh pendampingan ini Pak. Dan sekali lagi terima kasih Pak atas motivasi, saran serta masukannya Pak. Ya sama-sama Pak Jeffrey. Terima kasih atas mau berbagi pengetahuan kepada saya, masalah mau curhat kepada saya sehingga kita dapat menemukan solusi sama-sama Pak Jeffrey. Yeah. Terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jeffrey.
Assalamualaikum, Jepti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rianto. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Kelihatannya ada sesuatu hal yang Pak Rianto pikirkan ini. Jika ada waktu Pak Jepri, bisakah kita ngobrol sebentar Pak? Saya mau cerita nih Pak, terkait siswa di kelas saya Pak Jepri. Oh, sangat bisa sekali Pak Rian, sangat bisa sekali. Silakan Pak Rianto, apa yang mau diceritakan? Begini Pak Jepri, ada beberapa siswa tuh di kelas 9. Setiap kali saya mengajar, mereka kurang bersemangat Pak Jepri untuk mengikuti pelajaran saya. Bahkan di antara mereka ada yang malas-malasan dan tidur-tiduran, membuat keributan dengan mengganggu teman yang lainnya. Sesuai kesepakatan kelas, bahwa kelas harus aman, nyaman, dan tertib ketika proses pembelajaran berlangsung. Saya sudah memberi teguran dan menasehati mereka, tetapi pada pertemuan berikutnya, mereka tetap membuat hal yang sama, Pak Jepri. Oh, begitu Pak Rian ya. Gini Pak, sebelum kita lanjut ngobrolnya nih Pak Rianto, apa nanti yang Bapak inginkan dari obrolan yang kita lakukan ini Pak Rian? Gini Pak Jepri, saya ingin mendapatkan solusi nih Pak Jepri, atau jalan keluar bagaimana mengatasi siswa-siswa di kelas 9 tadi Pak, jika permasalahannya seperti itu Pak. Oh, baiklah. Menurut Pak Rian, kira-kira penyebab ini ya, akar penyebab dari kok kelas yang Bapak ajar ketika matematika tadi itu menjadi kurang bersemangat, ribut, bahkan ada beberapa yang saling mengganggu temannya, sehingga kelas Pak Rianto tidak kondusif, itu sebenarnya apa sih Pak? Kira-kira menurut Bapak sebabnya itu? Menurut saya ya Pak ya, mungkin jam pelajaran nih Pak, matematika terjadi di siang hari dengan situasi yang panas, dan juga metode yang saya lakukan dalam mengajar sehingga mereka kurang bersemangat sepertinya. Oh, ya ya ya. Kalau terkait masalah metode ini Pak Rian, coba ceritakanlah metode apa yang Bapak gunakan selama ini dalam mengajar. Selama ini Pak Jepri, saya menggunakan metode ceramah Pak Jepri, karena untuk menghabiskan materi yang sudah saya targetkan Pak Jepri. Oh begitu Pak Rian ya. Terus kira-kira ada atau tidak kendala lain selain metode dalam Bapak atau yang Bapak gunakan selama ini? Sepertinya ada Pak Jepri, kendala lain juga. Mungkin media pembelajaran yang saya gunakan Pak Jepri juga kurang menarik para siswa untuk mau belajar sebenarnya Pak Jepri. Berarti tadi selain jam belajarnya mungkin siang hari, terus ditambah lagi mungkin metode, dan ini lagi media pembelajaran Pak ya. Nah menurut Pak Rianto, kira-kira untuk metode mengajar dan media pembelajaran yang seperti apa yang bisa kira-kira bisa membuat siswa itu antusias dan bersemangat mengikuti pelajaran? Nah itu seperti apa yang seharusnya Bapak lakukan nanti itu? Saya akan mencari referensi Pak Jepri terkait metode-metode mengajar mungkin, dan membuat media pembelajaran yang menarik, dan saya juga melakukan refleksi sehingga saya bisa tahu metode yang saya gunakan apakah sudah tepat atau belum. Saya juga akan menanyakan kepada siswa terkait proses belajar mengajar yang telah saya lakukan Pak Jepri. Nah, mantap sudah itu Pak. Rencananya itu kapan Bapak akan melakukan refleksi? Apakah itu hanya kepada siswa yang bermasalah atau rencananya untuk seluruh kelas itu Pak? Rencananya ya Pak Jepri, saya akan lakukan refleksi bersama seluruh siswa Pak Jepri. Berarti seluruh siswa Pak ya.
Selanjutnya untuk caranya itu bagaimana Pak? Apakah Pak Rianto sudah ada gambaran gitu nanti untuk penerapan rencana ini, refleksi ini Pak? Untuk siswa yang bermasalah akan saya berikan teguran sepertinya seperti itu Pak. Jadi teguran, menasehati, dan mengingatkan kembali kesepakatan yang telah kami buat bersama. Sedangkan untuk seluruh kelas yang saya akan menanyakan hal baik dan kurang baik dalam pembelajaran yang telah saya terapkan selama ini. Selain dengan menegur, menasehati itu, kira-kira ada tidak Pak cara yang lain yang akan Bapak lakukan? Ada cara lain dengan membuat kelompok diskusi dan memberikan kuis dalam bentuk permainan kelompok sehingga setiap kelompok akan saling berlomba untuk menjawab. Wah, sangat bagus sekali tuh Pak. Berarti kan selain Bapak menasehati, tadi Bapak juga nih membuat permainan dalam kelompok, dalam bentuk kuis, sehingga mereka bersemangat dan berlomba-lomba untuk menjawab itu sepertinya nanti bisa ini memacu untuk siswa atau murid Bapak itu antusias di situ. Terus dalam waktu dekat ini Pak Rianto ya apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan menerapkan kesepakatan kelas dulu Pak. Memetakan kebutuhan belajar siswa, merubah metode mengajar yang selama ini saya gunakan, membuat media pembelajaran yang menarik, selalu melakukan refleksi bersama di akhir pembelajaran seperti itu. Wah, bagus sekali rencana Pak Rianto ini. Nah, kira-kira Pak, siapa saja yang dapat mendukung ini rencana Bapak ini? Saya berharap semua rekan guru, teman sejawat, terutama para siswa dapat memberikan dukungan penuh dengan rencana yang akan saya lakukan ini, Pak. Iya, betul Pak. Terakhir nih Pak Rianto, kira-kira nanti indikator keberhasilan dari rencana tersebut seperti apa Pak? Dari refleksi yang akan saya lakukan nanti Pak Jeffrey, termasuk yang langsung bisa terlihat adalah antusias dan semangat siswa dalam mengikuti pelajaran matematika yang saya ajarkan. Wah, sangat luar biasa itu Pak. Saya berharap dan berdoa Pak, semoga rencana Bapak ini dapat membuahkan hasil seperti yang Bapak inginkan. Anak-anak menjadi antusias, semangat, dan tidak gaduh lagi. Dan suasana kelas ketika pembelajaran matematika itu menjadi kondusif seperti itu Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Jeffrey atas waktu yang diberikan. Sehingga saya dapat mengobrol dan menemukan solusi dari masalah saya Pak Jeffrey. Nggih. Sama-sama Pak Rianto, tidak usah sungkan. Iya Pak Jeffrey, kalau begitu saya izin dulu Pak Jeffrey karena kebetulan ini saya harus masuk ke kelas Pak Jeffrey. Oh, nggih. Siap Pak Rianto. Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Rianto. Ya Pak Jeffrey, sama-sama.